Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anakku, sebelum kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Syabrak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun, dan tentu saja yang kita harapkan adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, di pagi hari ini sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Mudah-mudahan ya dengan kesehatan, insya Allah juga akan menjadikan kita semuanya, kalian semuanya istiqomah dalam beribadah melalui kegiatan belajar atau menuntut ilmu. Selanjutnya Pak Guru seperti biasa untuk memeriksa kehadiran kalian. Ahmad Daniel Arifianto, Aisna Tri Ardini Samudra, Chelsea Natalia, Deni Maulana, Denisa Az-Zahro, Dwi Suci Nurhayati. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini ada satu anak yang tidak hadir karena sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, kesehatan sehingga bisa kembali belajar menuntut ilmu bersama dengan kita semuanya di sini. Allahumma amin. Baik anak-anakku, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ketiga dari bab yang membahas tentang meraih kesuksesan dengan ukhuwah, mujahadatun nafsi, dan yang ketiga ini adalah husnudzon. Nah, kemarin pertama atau yang awal dari bab ini tentang ukhuwah, masih ingat apa itu ukhuwah? Saya Pak, persaudaraan. Bagus, jawabannya betul. Ukhuwah adalah persaudaraan. Kita beri aplaus untuk Anggun yang sudah menjawab betul. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah mujahadatun nafsi atau mujahadah an-nafs. Apa itu mujahadah an-nafs? Coba siapa yang bisa menjawab? Saya Pak, mujahadatun nafsi adalah kontrol diri. Ya, bagus. Mujahadatun nafsi itu adalah kontrol diri, atau ada bahasa lain yaitu pengendalian diri. Ya, mengendalikan diri, terutama yang perlu dikendalikan itu adalah amarah atau emosi. Ya, supaya menjadi orang yang tenang,
Kalau di dalam bahasa Jawa itu tidak gerusa-gerusu. Nah, terima kasih untuk Chelsea, kita beri aplaus. Apa jawabannya? Baik anak-anakku, nah tiba saatnya pada materi yang saat ini, yaitu husnudzon. Apa itu husnudzon? Itu adalah kalimat yang sering kita dengar, tidak asing. Mungkin yang tadi ukhuwah asing ya. Kemudian mujahadatun nafsi juga mungkin jarang terdengar. Nah, kalau husnudzon itu kan kalian sering jawab. Kalau husnudzon itu kan banyak yang sering mendengar istilah itu. Coba, apa itu husnudzon? Berprasangka baik. Bagus. Ada 3 anak menjawab sangat kompak. Ini sudah menunjukkan memang istilah husnudzon itu sering kita dengar. Husnudzon adalah berprasangka baik. Oke, kita beri aplaus untuk Sahwa, Samudra, dan Bani. Baik anak-anakku sekalian, sudah siap untuk materi berikutnya? Siap. Coba sekarang keluarkan, siapkan peralatan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku yang soleh-solehah, siswa-siswiku yang hebat, untuk materi pelajaran saat ini tentang husnudzon, terlebih dahulu saya sampaikan apa sih tujuan belajar atau mempelajari materi pelajaran tentang husnudzon. Biar lebih mudah ya, terlihat semuanya, saya tampilkan di depan ya. Nanti kalian bisa melihat tayangan di depan apa saja manfaat dari pelajaran atau mempelajari tentang husnudzon. Sudah terlihat? Sudah ya, cuma tulisannya belum muncul. Baik, saya sampaikan untuk tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah membiasakan membaca Al-Quran. Kenapa ada membiasakan membaca Al-Quran? Karena dari materi ini diambil dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. 49 ini urutan suratnya. Terbiasa membaca Al-Quran. Namanya membaca Al-Quran berarti keseluruhan. Nah, wabil khusus dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kedua, mampu menunjukkan perilaku prasangka baik. Ya, kalian bisa menunjukkan perilaku berprasangka baik. Caranya bagaimana? Ya, tidak mudah curiga. Ya, tidak mudah curiga. Sebagai implementasi dari perintah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 19. Ya, husnudzon memang letaknya di dalam hati, nggak ada yang tahu. Ya, maka buktinya atau perwujudannya adalah perilaku kalian baik sama orang lain. Bergaul tidak memilih ya, tidak memilih itu semuanya baik. Kemudian yang ketiga, menguraikan makna Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya, tentang prasangka baik atau husnudzon ya, bisa menguraikan maknanya dengan baik. Kemudian
menganalisis isi kandungan. Ya, kalian belum hafal ayat dan terjemahannya kan? Nah, maka untuk bisa mengetahui isi kandungan, yang pertama bisa membaca, hafal dengan ayatnya, dan terjemahannya juga hafal. Nah, sehingga nanti bisa mengetahui isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Baik anak-anakku soleh-solehah, siswa-siswiku yang hebat, sebagaimana tadi saya sampaikan pada tujuan pembelajaran, ya, membiasakan atau terbiasa membaca Al-Quran. Nah, ini saya tampilkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terbaca? Terlihat dan terbaca ya? Itu ayatnya. Baik, sebelum mengetahui pembelajaran berikutnya, yaitu terjemahannya, ayatnya harus dibaca supaya terbiasa. Harapan saya, kalian bukan hanya terbiasa di satu ayat, tapi Al-Quran semuanya dibaca setiap hari. Baik, silakan kalian ikuti saya. Saya terlebih dahulu, nanti kalian mengikuti. Saya baca sepotong demi sepotong, ya, supaya kalian juga tahu bagaimana berhenti di tengah-tengah ayat. Ya, bagaimana berhenti di tengah-tengah ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu. Ada yang tahu artinya? Belum, ya belum tahu. Nah, makanya untuk bisa mendalami dan memahami materi ini, ya, karena ini adalah pelajaran agama, tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Ya, nanti saya sampaikan juga hadis yang terkait, di mana hadis dan Al-Quran dan hadis ini berbahasa Arab dan kalian belum tahu artinya, maka saya sampaikan untuk terjemahan dari surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Kemudian kalian juga bisa mengetahui arti perkata. Ya, arti perkata dari Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Yes. Ya. Saya bagi menjadi dua. Ya, ini match. Satu menyebutkan kalimat Arabnya, teks Arabnya, satu menyebutkan terjemahannya. Jadi dari sini, dua ini menyebutkan teks Arab, dua ini sebagiannya menyebutkan terjemahannya. Mulai dari pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, Ijtanibu, jauhilah olehmu sebagian besar. Selanjutnya adalah terjemahan secara lengkap. Nah, kalau tadi arti perkata, terima kasih ya, sudah kalian bekerja sama dalam dua kelompok atau dua
bagian di kelas ini. Tadi sebagian menyebutkan terjemahan atau teks Arabnya, sebagian menyebutkan arti kata dalam bahasa Indonesia, dan bergantian ya, bergantian. Yang tadi ada dua ya, ada separuh yang di sini, separuh yang di sebelah kanan. Nah, ini saya tampilkan untuk terjemahan secara lengkap. Ya, bisa dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya. Nah, agar kalian punya kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, yang pertama, silakan ditulis terlebih dahulu. Tugasnya ini nanti kalian diskusi, saya berikan perintahnya, kemudian kalian nanti berdiskusi. Ya, apa yang didiskusikan nanti dari semua tugas itu, ya yang kalian diskusikan adalah nanti berdasarkan kelompok. Nanti tinggal kalian beri tanda. Akan tetapi untuk perintah atau instruksi saya silakan ditulis semuanya. Dengan harapan kalian bukan hanya memahami bagian yang kalian diskusikan, tetapi juga kalian bisa mengetahui, memahami bagian lain yang didiskusikan oleh teman kalian yang lain di kelompok lain. Silakan ditulis terlebih dahulu apa yang nanti yang akan kalian diskusikan, apa yang nanti kalian analisis, kalian. Baik, yang pertama mencari tahu hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Ayat tersebut itu maksudnya adalah ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang kedua, adalah asbabun nuzul, mencari tahu asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Baik, supaya tidak terlalu banyak, itu untuk kelompok pertama. Silakan diberi tanda kelompok 1. Kelompok 2 mencari tahu setelah tadi kalian melihat dan membaca terjemahan dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kalian mencari tahu, ini untuk kelompok 2, mencari tahu kandungan ayat atau isi kandungan ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ini kelompok 2. Kelompok masih di kelompok 2, biar 2-2 ya. Nah, setelah diketahui isi kandungan ayatnya, nanti kalian gambarkan dalam praktek sehari-hari. Nah, dari isi kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, seperti apakah praktek dalam kehidupan sehari-hari? Praktek tentang ayat Al-Quran ayat 12. Dasarnya nanti adalah pada terjemahan. Makanya terjemahan kalian harus tahu dan hafal. Nah, untuk hafalan nanti minggu depan. Tentu saja kalian belum harus berusaha menghafalkan dulu. Ada waktu 6 hari untuk berusaha menghafalkan. Baik, berikutnya adalah kelompok 3. Kelompok 3 tugasnya adalah mencari
hadis yang berkaitan dengan husnudzon atau prasangka baik. Ya. Nanti kalian bisa browsing ya lewat internet hadis tentang husnudzon. Setelah mencari hadis tentang husnudzon, kembali lagi bahwa kalian juga perlu mengetahui terjemahannya ya, terjemahan dari hadis. Jadi hadis sekaligus terjemahannya. Nah, berikutnya yang terakhir kelompok 4. Yang kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu nanti apa saja hikmah dan manfaat husnudzon. Ya, itu untuk tugas dari kelompok 4 mencari hikmah dan manfaat. Hikmah itu pelajaran yang bisa diambil. Manfaat itu manfaat yang bisa diperoleh. Dengan bersikap husnudzon, saya mendapatkan manfaatnya apa? Dengan bersikap husnudzon, pelajaran yang saya bisa ambil adalah ini hampir mirip. Kemudian yang berikutnya adalah dari kelompok 4 isi kandungan hadis. Oh maaf, itu nanti jadi yang kelompok 3 aja. Untuk kelompok 3 setelah mencari tahu hadis dan terjemahannya, untuk bisa lebih memahami maka harus mencari tahu isi kandungan yang terdapat di dalam hadis tersebut. Hadis tentang husnudzon. Isi kandungan hadis itu apa? Ya, apakah ada perintah Allah, ada perintah Rasulullah? Seperti tadi pada kelompok 2 ya, mencari tahu isi kandungan ayat. Nah, perintah apa? Ada perintah apa? Ada larangan apa? Larangannya itu apa? Akibatnya apa? Itu di dalam terjemahan itu, di dalam ayat itu sudah disebutkan. Malah ini saya berikan bocorannya. Termasuk di dalam hadis nanti kelompok 3 isi kandungan hadis apa saja yang ada di dalam hadis tersebut terkait dengan perilaku husnudzon. Ya, selanjutnya silahkan kalian bisa, saya beri instruksi ya untuk lebih mempercepat. Selanjutnya silakan dibentuk kelompoknya dengan cara berhitung. Berhitung sudah ya Pak? Yang kemarin aja ya? Tidak. Selanjutnya silakan dibentuk. Nah iya maksud saya itu tadi. Selanjutnya silakan kalian berkelompok tanpa merubah formasi. Maksudnya formasi kelompok pada pertemuan sebelumnya. Ya, silakan. Masih ingat ya, kelompoknya masih ingat? Masih. Ya, silakan dibentuk kelompok. Baiklah anak-anakku soleh-soleha, siswa-siswiku yang hebat, sudah selesai diskusinya? Alhamdulillah sudah selesai Pak. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah selesai, kalian bisa kembali seperti semula posisi duduknya, meja kursinya dikembalikan, minta tolong dikembalikan seperti semula. Ya, silakan bisa menempati tempat duduk seperti semula. Terima kasih anak-anakku yang soleh-solehah sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, selanjutnya silakan kelompok 2. Nah, pilihan saya jatuh pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan kelompok 2 bisa maju ke depan kelas.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 1. Biasakan berprasangka baik atau husnuzon kepada semua manusia, agar tercipta hubungan yang harmonis dalam pergaulan sehari-hari dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua, menggunjing akan mengotori jiwa, maka tinggalkanlah. Yang ketiga, menggunjing sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri, maka tinggalkanlah, karena itu perbuatan kotor atau menjijikan. Demikian presentasi dari kami, silakan ada yang mau bertanya? Apa akibatnya apabila seseorang melakukan perbuatan fitnah? Terima kasih atas pertanyaannya. Akibat yang terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan fitnah antara lain yaitu 1. Tidak dapat dipercaya orang lain, karena fitnah sendiri merupakan perbuatan negatif membicarakan keburukan orang lain tidak berdasarkan fakta. Yang kedua, tidak memiliki teman dan dijauhi orang-orang, karena fitnah akan menimbulkan permusuhan. Demikian jawaban dari kami kepada Nabil untuk menutup presentasi. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, siswa-siswi soleh-solehah, sebagai gambaran penguat terkait dengan materi kita pada hari ini tentang husnudzon, Pak Guru berikan sebuah tayangan video terkait dengan praktek husnudzon, ya, supaya orang lebih mudah untuk husnudzon atau tidak mudah bersuudzon, berprasangka buruk, tapi kedepankan untuk husnudzon. Ya, kalian bisa melihat ya. Baiklah anak-anakku soleh-solehah, siswa-siswiku yang hebat, dari penayangan video tadi, coba saya minta satu orang untuk menyimpulkan satu saja kesimpulan dari video tersebut. Silakan, bisa disampaikan oleh Putri. Bagus, beri aplaus kepada Putri. Jadi dari penayangan video tersebut, akibat dari orang yang tidak terbiasa berprasangka baik, ya, atau lebih sering atau lebih mudah orang itu untuk suudzon, ya, yang terjadi adalah akan dapat menyakiti orang lain, ya, bahkan jasmani maupun rohaninya. Maka dari itu kalian, ya, pada praktek dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih mengedepankan untuk husnudzon, walaupun kadang juga rasanya pahit, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian terakhir adalah simpulan dari saya untuk materi pelajaran kali ini. Saya tampilkan terlebih dahulu di depan. Baik, simpulan pada materi pelajaran pada hari ini, yang pertama adalah bahwa husnudzon itu merupakan perintah agama dan suudzon adalah larangan. Perintah tersebut dicantumkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan juga terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya berkaitan dengan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, nah, tentu saja kalian harus membacanya sesuai dengan kaidah tajwid, kecuali hadis,
hadis dibaca dengan tajwid boleh, dibaca tanpa tajwid boleh. Tapi kalau Al-Quran harus dengan ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu mempelajarinya hukumnya fardu kifayah, prakteknya fardu ain. Simpulan berikutnya, tentu saja di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya, ada terjemahan, dan dari terjemahan itu bisa kita ketahui, bisa kalian ketahui isi kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut ya. Dan isi kandungan ayat tersebut bukan hanya menyinggung masalah husnudzon saja, tetapi juga ada larangan untuk mencari kesalahan orang lain, itu dilarang, dan membicarakan atau menggunjing ya, menceritakan kejelekan orang lain itu juga dilarang. Karena menggunjing sama halnya dengan digambarkan di dalam Al-Quran ayat 12 surat Al-Hujurat ya, menggunjing itu sama halnya memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Disebutkan juga secara eksplisit di dalam Al-Quran itu, makan bangkai saudaranya yang mati itu merupakan sesuatu yang menjijikkan. Maka sudah sepantasnya, sudah seharusnya ya, sadar tidak sadar, namanya makan bangkai harus dihindari, merupakan perbuatan yang kotor, menjijikkan. Kemudian terdapat dampak negatif dari perilaku-perilaku negatif ya, perilaku-perilaku yang tidak baik seperti menggunjing, kemudian mencari kesalahan orang lain, nah, maka itu harus dihindari. Selanjutnya adalah biasakan berprasangka baik atau husnudzon, jauhi prasangka buruk agar hidup kita lebih optimis dan menyenangkan, tidak mengganggu atau tidak merusak ketentraman, ketertiban kehidupan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya untuk kegiatan di rumah kalian, saya beri tugas untuk mencari artikel, bahan bacaan atau apa saja ya, selain dari tadi Al-Quran ya, selain dari tadi Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, hadis ya, hadis. Kalian kalau hadis boleh selain dari hadis yang tadi, silakan cari artikel berupa hadis atau tulisan orang lain terkait dengan husnudzon, sehingga kalian akan menambah wawasan ya, pengetahuan kalian lebih luas tentang husnudzon atau apa saja yang harus dilakukan agar mudah memunculkan sifat husnudzon. Nanti dicari individu tugasnya. Baiklah, untuk pertemuan pada pagi hari ini saya cukupkan karena waktunya juga sudah selesai. Kita akhiri dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.